Saya Arisandi dari arisandi.com kembali menjumpai Anda untuk sebuah topik yang sangat menarik tentang bagaimana berbahayanya berpikir negatif, apa dampaknya bagi diri kita, apa dampaknya untuk kesehatan kita, dan tentunya apa dampaknya untuk masa depan kita. Nah, kita seringkali membaca dari berbagai buku dan kita mungkin juga mengikuti berbagai macam seminar ataupun mendengarkan berbagai kaset pengembangan diri, kaset motivasi, bahwa berpikir negatif itu sangat berbahaya. Kita harus menghindari berpikir negatif. Oke? Kita harus berpikir positif. Upayakan untuk selalu berpikir positif. Nah, satu hal yang perlu saya garis bawahi adalah ada perbedaan besar antara berusaha berpikir positif dengan berpikir positif. Ketika Anda berpikir positif, itu artinya di dalam diri kita, di dalam diri Anda, muatan-muatan emosi negatif itu telah clear. Dalam diri kita ada begitu banyak kebahagiaan, sehingga bahkan susah sekali untuk berpikir negatif. Ketika kita masih berusaha berpikir positif, itu artinya di dalam diri kita masih banyak terdapat emosi-emosi negatif yang perlu dinetralisir. Nah, emosi negatif itu seperti bara api. Oke? Perlakuan orang di luar diri kita, sikap-sikap yang kita terima dari orang lain, itu adalah seperti bensin. Kita tidak bisa mengontrol perkataan orang lain. Kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain kepada kita. Ketika mereka berkata, ketika mereka bertindak, dan kemudian kita marah, kita tersinggung, kecewa, sakit hati, dan sebagainya, itu artinya di dalam diri kita masih terdapat bara api. Jika tidak, tak mungkin api ini akan menyulut, api ini akan membesar jika disiram bensin. Masuk akal bukan? Nah, itulah pentingnya bagaimana kita harus menetralisir emosi-emosi negatif di dalam diri kita. Emosi negatif ini bisa karena pengalaman-pengalaman hidup masa lalu kita. Pada saat kita kecil, di mana kita mendambakan kasih sayang, mendambakan dicintai, mendambakan diterima, dipahami, disetujui, dan ketika ini tidak didapatkan, maka luka ini kita bawa terus hingga kehidupan dewasa kita. Nah, para pemirsa sekalian, di sini saya bersama dengan Irin, saya akan menunjukkan bagaimana dampak dari berpikir negatif terhadap diri kita. Ya, bagaimana dampaknya jika kita itu di dalam diri kita masih ada emosi-emosi negatif. Apa sih bahayanya? Oke. Nah, saya akan melakukan sedikit peragaan dibantu Irin, ya. Oke, Irin, uh, nanti saya akan tekan, tolong ditahan saja ya. Oke, kita latihan dulu. Tahan. Ya, seperti ini. Oke. Oke. So, Irin pernah nggak mengalami kejadian-kejadian negatif dalam hidup ini? Sedih, kecewa, nggak bahagia deh intinya. Pernah. Pernah. Oke, kalau saya minta ingat bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Oke. So, lihat ke depan. Oke. Oke, sambil ditahan. Ya, sekarang munculkan. Ingat kejadian-kejadian yang negatif. Tahan yang kuat. Yang kuat. Kerahkan semua tenaga. Kerahkan semua tenaga. Yes. Oke. Beneran ngenahan nggak sih? Beneran ya. Oke. Jadi, pemirsa sekalian, ketika seseorang berpikir negatif, energinya, ketika seseorang mengalami kesedihan, kekecewaan, ya, dan banyak dari kita mengalami problem tersebut dan kita tidak mau melepaskannya, kita memegang terus problem itu, ya, atau mungkin kita nggak tahu caranya gimana melepaskannya, kita kepingin tapi kita nggak bisa melepaskannya, maka yang terjadi adalah energi kita akan split, ya, seperti yang ini tadi, ya. Ketika saya tekan, dia melawan tapi tidak bisa, dia akan drop dengan begitu gampangnya. Kenapa? Energinya habis untuk mempertahankan, untuk melawan kenegatifan, perasaan-perasaan negatif dalam diri kita, sehingga ini tidak bisa ditahan. Apa dampaknya? Dampaknya tentunya kita tidak bisa berkreasi dengan lebih inovatif. Oke? Energi kita akan drop. Bagaimana kita bisa produktif? Tentu tidak bisa. Nah, oke. Sekarang kita lihat yang sebaliknya. Pernah nggak ngalami kejadian bahagia banget gitu? Happy banget? Pernah. Pernah? Oke. Bisa diingat? Pikir ya. Ya. Oke. Berdiri tegak. Tahan. Oke, munculkan sekarang. Lihat. Oke.
Yes. Turun Eh, turun lagi ya? nggak bisa turun ya, sangat berat sekali. Jadi ya Anda lihat sendiri ya begitu berat. Anda boleh mencobanya sendiri di rumah ya dengan orang lain ya dengan partner. Oke, thank you Irin. Ya, gimana level energi yang tadi digunakan untuk menahan di yang kedua, yang bahagia tadi? Sama, tapi lebih ini yang pertama. Lebih kuat ya. Bahkan saya tadi yang kedua ini saya menambahkan tekanan, tetapi dia jauh lebih firm, dia jauh lebih kuat di sini. Ya, itulah dampak dari berpikir negatif, itulah dampak dari negativitas di dalam diri kita. Jika Anda merasakan banyak sekali perasaan marah, perasaan benci, ya, dalam diri Anda, perasaan tidak suka dengan orang lain, perasaan tidak suka dengan hidup ini, maka sebaiknya Anda netralisir hal tersebut. Karena itu sangat mengganggu produktivitas Anda, sangat mengganggu kebahagiaan Anda. Ketika Anda bahagia, secara otomatis dalam diri Anda, tidak perlu diupayakan, maka lihat energinya, begitu besar, begitu luar biasa. Anda memiliki energi yang luar biasa untuk menjalani hidup ini. Anda tidak akan gampang loyo, tidak akan gampang capek menghadapi hidup ini. Oke? Semoga inspirasi kecil ini bermanfaat untuk Anda. Saya Ari Sandi Saya Iren. dari arisandi.com mengucapkan selamat berkarya untuk kehidupan ini. Ingatlah, Anda layak dan pantas untuk lebih sukses lagi, untuk lebih bahagia lagi. Jika Anda belum sampai ke sana, atau jika Anda ingin meningkatkan kesuksesan atau kebahagiaan Anda, silakan kunjungi arisandi.com atau akademihipnoterapi.com. Kami menyediakan banyak sekali pelatihan-pelatihan seperti instant change, teknik practitioner, dan kemudian juga core transformation camp. Anda bisa menghubungi kami di 0815 14 72 72 11. Oke? Oke. Sampai jumpa.